Seorang filsuf bernama Socrates pernah mengatakan sebuah kata-kata yang inspiratif. Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Sebuah ungkapan yang begitu dalam dan memang kita perlu mencernanya benar-benar. Kebijaksanaan sejati adalah tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ini merupakan sebuah kesadaran yang memang harusnya ditumbuhkan di dalam diri setiap kita untuk memahami bahwa segala pengetahuan kita itu serba terbatas. Sehingga jangan sekali-kali merasa bahwa diri sudah tahu atau mengetahui segala-galanya. Itu tidak mungkin, mustahil, sekaligus juga menyangkali sebuah kebenaran dan realita bahwa ada banyak hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak dapat ketahui, dan harusnya kita bisa dengan tenang menerima akan hal-hal yang tidak dapat kita ketahui itu. Dari sudut pandang iman percaya kita kepada Tuhan, tentu saja kita sudah paham pula bahwa ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan misteri, rahasia yang tersembunyi dan tidak dapat kita ketahui, tidak mampu kita selami. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan kita tidak terjawab, itu sesungguhnya satu hal yang sangat lumrah. Karena memang tidak semua pertanyaan dalam hidup ini bisa dijawab, dan kita tidak punya jawabannya. Begitu juga rahasia-rahasia, tidak semuanya bisa terungkapkan. Bagian terpenting dari iman percaya kita kepada Tuhan adalah justru mengenai hal ini. Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab dan rahasia-rahasia yang tidak terungkap. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang ke-24 sampai 29. Bahkan segala bangsa akan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikat Tuhan dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni Allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya, itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini, yaitu Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ulangan pasal 29 merupakan sebuah bagian perjanjian Tuhan dengan manusia yang diperbaharui. Di dalamnya ada penekanan tentang peringatan-peringatan terhadap orang percaya atau umat pilihan Tuhan yang sekalipun Tuhan sudah mengikat perjanjian kasih-Nya dengan mereka, mereka masih saja hidup dalam ketidaktaatan. Mereka malah memberontak dan hidup menyembah Allah-Allah lain di dalam kehidupan mereka. Dan karena itulah maka murka Tuhan dinyatakan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa murka Tuhan dinyatakan kepada mereka? Apakah Tuhan itu pemarah? Atau apakah Tuhan itu kejam? Atau apakah Tuhan sudah kehilangan cinta kasih-Nya kepada manusia? Dan dijawab di dalam Ulangan pasal 29 ini, memang ada dikatakan bahwa karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak taat sehingga Tuhan menunjukkan murkanya. Tetapi bagian ini ditutup dalam ayat terakhirnya, yaitu ayat 29 dari Ulangan pasal 29. Dikatakan bahwa ada hal-hal yang tersembunyi
dan itu adalah bagi Tuhan Allah kita. Berarti adalah hak Tuhan untuk tidak menyampaikan jawaban atas pertanyaan kita. Adalah hak Tuhan juga untuk tidak menyingkapkan rahasia hatinya kepada manusia. Karena ada maksud tertentu mengapa pertanyaan-pertanyaan kita tidak terjawab dan rahasia-rahasia tidak terungkap. Karena pada saat itulah sebenarnya saat yang paling tepat untuk seseorang itu datang kepada Tuhan dan berharap. Ini yang sebenarnya Tuhan mau tegurkan kepada orang percaya. Untuk supaya seorang bisa bergantung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan justru secara bersengaja tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Juga tidak menyingkapkan rahasia-rahasia yang memang tidak dapat diketahui dan dicerna oleh manusia. Karena Tuhan ingin supaya manusia paham, sebagai manusia ada hal-hal yang dinyatakan kepada mereka dan kepada anak-anak mereka, itu tidak seluruhnya. Hanya sebagian yang memang pantas sesuai dengan porsi kita sebagai orang percaya untuk menerimanya. Dan selain itu yang menyebabkan kita berharap kepada Tuhan, maka pertanyaan yang tak terjawab dan rahasia yang tak terungkap juga mengundang kita untuk kita menanggapi sabda dan perintah Tuhan dengan lebih bijak dan mentaatinya senantiasa. Di balik apa yang diungkapkan oleh Musa di dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat 29 ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada setiap kita untuk lebih beriman lagi, berharap lagi, dan juga tanggap lagi kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan justru memang sengaja menutupi hal-hal yang memang tidak perlu kita ketahui, untuk supaya kita senantiasa berjalan bersama dengan Dia. Dan sepanjang perjalanan yang penuh rahasia itu, kita makin dekat lagi untuk makin menyelami rahasia-rahasia Allah, dan bukan tidak mungkin Dia bisa mengungkapkannya kepada orang-orang tertentu. Bukankah kitab suci juga mencatat ada orang-orang tertentu yang memang memahami akan rahasia penyelamatan Allah buat dunia ini. Tetapi sekali lagi, manusia serba terbatas untuk menyelami rahasia itu. Hari-hari ini ketika kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawabkan mengenai keadaan dunia, mengenai musibah-musibah dan bencana yang terus datang bertubi-tubi dan tampaknya makin mengerikan dan menyeramkan. Belum lagi penyakit-penyakit yang belum tuntas selesai melanda bumi ini, makin banyak korban berjatuhan pula. Dan gelombang demi gelombang ancaman pandemi itu seperti tidak terbendung lagi. Makin menular dengan begitu cepatnya, sekalipun mungkin tidak terlalu mematikan, tetapi ini sebenarnya mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini. Semua yang terjadi memang seringkali kita pertanyakan, mengapa begini, mengapa begitu? Dan tampaknya memang Tuhan tetap bungkam, tapi bungkamnya Tuhan justru mengundang kita untuk percayanya kita kepada Tuhan makin bertumbuh. Untuk pengharapan kita kepada Tuhan makin besar, makin mengandalkan Dia karena Dialah dan hanya Dialah yang tahu akan hidup kita seutuhnya, seluruhnya. Akan hidup dunia ini dari awal penciptaan sampai akhirnya dunia ini akan punah. Semua ada di tangan Tuhan. Dia pegang kendali. Karena itu tetaplah berharap kepadanya dan tanggapilah sabdanya dengan bijak. Terus hidup dari kekuatan sabda Tuhan setiap hari. Sehingga sekalipun ada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawabkan dari kita kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tapi Tuhan ingin mengatakan, mari kepadaku, ayo berjalan bersama dengan aku. Aku akan memberitahukannya kepadamu setahap demi setahap. Ayo percayakanlah hidupmu kepadaku. Ayo berjalan lagi bersama aku. Tetap bersemangat karena aku ada dekat. Ini memberikan penghiburan kepada kita. Saat ketika pertanyaan tak terjawab dan rahasia tidak terungkap, tetaplah berharap kepadanya dan tetaplah tanggap kepada sabdanya. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat, tetap bersemangat berjalan bersama dengan Tuhan kita. Amin.